Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saya yakin ibu-ibu dalam keadaan sehat. Pagi ini kita ketemu lagi dalam renungan pagi ini, dan kita akan membaca sebagian daripada firman-Nya. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi ini, di mana Engkau sudah menyertai istirahat kami, dan pagi ini Kau bangunkan kami dengan keadaan sehat. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tolong Tuhan, Kau hadir di antara kami, di dalam hati kami masing-masing, supaya kami bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan segala dosa, kelemahan, kekurangan kami. Di dalam nama-Mu kami menaikkan doa ini. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 15. Ayat yang ke-23 sampai dengan 33. Namun yang menjadi ayat nasnya yang terdapat dalam ayat 33 yang demikian firman-Nya. Takut akan Allah adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Pagar atau Jembatan. Pagar atau jembatan. Ada sebuah kisah tentang dua orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa yang aman dan damai. Demikian pula hubungan kakak beradik itu rukun serta senantiasa sukacita. Mereka tinggal di rumah yang saling berdampingan. Namun karena masalah yang sepele membuat kakak beradik itu berseteru hebat. Kemudian sang adik membuat sebuah parit yang memisahkan tempat tinggal mereka berdua, dengan tujuan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kakaknya. Saat kakaknya melihat hal tersebut, dia merasa terprovokasi dan marah, dan ia akan membalasnya. Lalu sang kakak memanggil seorang tukang kayu yang baik hati dan terkenal bijaksana. Dia memintanya untuk membangun pagar yang tinggi agar ia tidak bisa lagi melihat tempat tinggal adiknya. Tukang kayu yang bijak itu tahu tentang permasalahan yang sedang terjadi dalam kakak beradik tersebut. Lalu ia menyanggupi permintaan sang kakak. Sejak pagi hingga sore, si tukang kayu itu bekerja keras tanpa henti. Di penghujung hari, sang kakak ingin melihat hasil pekerjaan tukang kayu tersebut. Namun, betapa terkejutnya karena yang dilihatnya bukanlah pagar tinggi yang berdiri seperti yang dia pesan, namun justru sebuah jembatan indah yang menghubungkan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal adiknya. Saat kakak terbingung-bingung melihat jembatan itu, tampak di ujung jembatan sang adik terlihat terharu karena dia menganggap kakaknya tidak membalas perbuatan jahatnya, justru malah sebaliknya. Maka sang adik berlari sambil menangis menghampiri kakaknya dan memohon maaf atas apa yang telah diperbuatnya. Jembatan itu merupakan berkat bagi mereka untuk kembali hidup rukun. Melihat kakak beradik rukun kembali, si tukang kayu itu pergi sambil tersenyum bahagia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita tadi ada 3 hal yang menjadi inspirasi bagi kita atau pembelajaran. Yang pertama yaitu merendahkan diri atau kerendahan hati. Meskipun pada awalnya sang kakak tidak bermaksud merendahkan diri, namun sang adik langsung menghormati yang ia anggap sudah merendahkan diri. Kerendahan hati tidak menceritakan kehebatan diri, tetapi membuktikannya dalam tindakan. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk membuka mata dan menerima sesama. Dalam hal yang ini
yang lebih jelas terdapat di dalam Amsal, yaitu tentang rendah diri bukanlah menganggap diri lebih rendah atau lebih buruk dari orang lain, namun sebuah kerelaan untuk tidak lagi merasa diri yang utama atau pusat segalanya. Yang kedua, menjadi jembatan. Jembatan adalah sebuah sarana untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, sehingga tempat tersebut tidak terisolir dari luar. Jembatan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkannya. Dalam kehidupan kita bisa menjadi jembatan bagi sesama kita dengan menjadi sarana berkat bagi orang lain. Berkat tidaklah selalu berupa uang atau barang. Berkat yang lain kita bisa berikan, misalnya menjadi pendengar yang baik bagi saudara atau teman kita yang sedang menghadapi masalah, dan dia mencurahkan isi hatinya kepada kita. Kita syukur-syukur bisa memberikan solusi atau usulan, dan bahkan bisa meringankan beban dari teman atau saudara kita. Kita juga bisa memberikan doa kepada teman saudara kita yang sedang sakit. Saat ini mungkin bisa juga melalui video call. Kita bisa mendorong, memotivasi, mendukung dalam doa untuk kesembuhan teman atau saudara kita. Yang ketiga, yaitu menjadi bijaksana. Seperti tukang kayu yang baik dan bijaksana itu. Ia bisa memberi contoh bagaimana ia memberikan bantuan yang tepat dengan membangunkan jembatan yang indah, bukan pagar tinggi yang akan memisahkan mereka berdua. Pada akhirnya, menjadikan kedua saudara tersebut rukun kembali karena adanya jembatan tersebut. Bijaksana adalah suatu anugerah dari Tuhan. Tanpa kita memohon Tuhan dan selalu belajar, niscaya hal itu akan sulit tercapai. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita, bagaimana sudah merendahkan diri menjadi manusia dan rela mati untuk menebus dosa kita, bahkan mati di kayu salib. Menjadi jembatan bagi Tuhan kita, bagaimana kita yang adalah orang berdosa, dan Yesuslah penyelamat kita. Bagi kita yang percaya dan menjadi anak-anak Allah yang mempunyai hak waris atas surgawi. Menjadi bijaksana dalam cerita Alkitab, kita sudah diberi contoh kehidupan para wanita zaman dahulu. Misalkan kehidupan Hana, Deborah, Abigail, Naomi, dan yang lainnya. Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budi, pandai, dan hati-hati dalam setiap keadaan dan dalam menyikapi kehidupan. Bahkan di dalam Amsal 31 ayat yang ke-26 mengatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di mulutnya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita selalu belajar merendahkan diri atau rendah hati dan menjadi jembatan bagi orang lain dan bijaksana dalam menyikapi setiap kehidupan. Seperti ayat nats tadi dalam Amsal 15 ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Kiranya boleh mengingatkan kami agar kami dalam membangun hubungan dengan sesama kami selalu menjadi hal yang baik dan bisa menjadi sarana atau jembatan atau saluran berkat bagi sesama kami dan juga untuk kemuliaan-Mu. Beri kami roh yang bijaksana dalam setiap langkah kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami ingin menyerahkan semua kegiatan kami. Terlebih Tuhan pimpin dalam pikiran, tutur kata, serta perbuatan kami, agar seturut dengan kehendak Tuhan.
Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibu-ibu renungan singkat pada pagi hari ini. Kiranya hari ini ibu-ibu tetap semangat dan sukacita dalam berkarya. Salam sehat, Tuhan memberkati.